Berbincang di program Usut Tuntas. Program ini hadir untuk mengusut tuntas terkait kasus mangkraknya kartu tanda mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah Angkatan 2022. Kartu tanda mahasiswa yang seharusnya sudah terintegrasi oleh perbankan BTN sebagai kartu ATM, namun sampai saat ini masih belum terlihat bentuk fisiknya. Kartu tanda mahasiswa termasuk unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. KTM yang semestinya dapat dipergunakan sebagai identitas mahasiswa, meminjam serta menggunakan fasilitas kampus, juga sebagai alat transaksi. Namun, proses penerbitannya yang terhambat menimbulkan banyak pertanyaan. Tim Usut Tuntas mulai berunding untuk menentukan langkah awal penggalian informasi, guna mendapatkan informasi dan data tentang kartu tanda mahasiswa. Akhirnya, kami menentukan alur investigasi yang dimulai dari seorang mahasiswa KPI semester 5 Fakultas Dakwah. Setelah dilakukannya perundingan, tim Usut Tuntas memilih untuk mencari seorang narasumber dari mahasiswa Fakultas Dakwah Angkatan 22, guna memperoleh data dan mengkonfirmasi persoalan kartu tanda mahasiswa di angkatannya. Selanjutnya, kami menemukan mahasiswa KPI yang belum memiliki KTM, dan kami segera menanyakan perihal KTM kepadanya. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Saya izin wawancara ya. Kalau boleh tahu, nama Kakak siapa ya? Kenalin, nama saya Salwa Kosalika. Saya mahasiswi dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Apakah Kakak sudah memiliki KTM? Belum, sampai saat ini saya belum membuat KTM. Wah, mengapa tuh Kak kakak belum membuat KTM? Yang pertama karena waktu awal semester saya masih di rumah ya, pulang pergi gitu, nggak ngekos. Jadi agak ribet aja ya untuk ngurus ke kampus satunya gitu kan. Dari rumah ke kampus 2, muter-muter ke kampus 1 agak ribet gitu. Bagaimana keresahan kakak? Karena kan kita nih mau KKN kan Kak, karena kakaknya belum membuat KTM nih. Agak khawatir ya, karena kan tahun depan kita mulai mau KKN nih. Jadi KTM juga menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan KKN tersebut gitu. Jadi agak takut menjadi kendala aja gitu. Kira-kira kakak kapan nih mau ngurusnya dan di mana kakak mau ngurusnya? Rencana sih saya mau minggu depan ngurus ke kampus 1 yang ada di Cicereng itu kan. Kalau boleh tahu dengan siapa kakak mau mengurusnya? Saya udah ngobrol sama teman-teman yang lain dan mereka juga sama ingin mengurus KTM dan ingin memfollow up terkait KTM yang belum selesai itu. Baik Kak. Terima kasih ya Kak waktunya. Iya. Fakultas Dakwah terdiri dari 3 jurusan yang berbeda. Oleh karena itu, tim kami juga mewawancarai mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam. Datang dengan siapa? Aku dengan Bang Jurusan? dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. KKI semester 5. semester 5. Berarti angkatan 2022 ya? Iya. Punten magang waktunya, izin wawancara sebentar. Ini saya mau wawancara terkait KTM yang bermasalah mengkraknya di Fakultas Dakwah, khususnya angkatan kita, angkatan 2022. Baik, pertanyaan pertama itu, apakah Teteh sudah memiliki KTM? Belum ya. Selanjutnya bagaimana nih karena Teteh kan kita kan harusnya bikin 4 maba, terus dijanjikannya dapatnya 1 tahun setelah pembuatan kan, otomatis semester 3, sedangkan sekarang semester 5 kita belum dapat. Nah tuh bagaimana sih Teteh menanggapi keresahan yang ATM tersebut belum dapat itu? Oke, sebelumnya aku sempat bingung juga waktu di awal karena kan udah pernah sempat dimintain 100.000 ya waktu itu. Iya. Buat pendaftaran pembuatan KTM di kampus 1. Tapi ternyata sampai semester 3 belum ada aja kan. Terus aku dengar info dari teman kelas aku, ada salah satu teman aku yang emang udah dapat info terkait KTM. Katanya kalau misalkan kita mau dapat KTM itu kita harus bikin ulang. Nah, tapi dengan persyaratan kita harus buka bank BTN gitu. Dan aku jujur maksudnya agak kecewa sih ya, karena itu udah berharap nggak sih teh, apalagi maksudnya sekarang tuh udah mau semester akhir juga ya, Penting banget ya. Iya, kita kan butuh dong, ditambah untuk kebutuhan lain, maksudnya kayak
ada aja kadang sesuatu yang emang butuh kartu tanda mahasiswa dan sedangkan aku belum punya gitu kan. Gimana orang-orang mau percaya kalau aku belum punya KTM? Gitu sih. Baik kayak lomba dan Ya, tuh sudah KTM-nya kan. kadang jadi kita harus ke akademik meminta surat aktif. Iya, Terus kira-kira Tata kapan nih mau ngurus? Terus iya di mana? aku sih sebenarnya tadinya rencana hari ini mau ngurus, cuma nggak bisa ya karena ada pembinaan. Jadi insya Allah Senin mau ngurus karena kayaknya udah nggak bisa larut-larut lagi gitu ya, karena emang maksudnya udah mau butuh banget ya sih kita. Takutnya nanti khawatir kedepannya jadwalnya banyak jadwal tuh ya, banyak kegiatan, malah nanti nyari uang sendiri kan lumayan ini juga ya. Maksudnya kita buka buka BTN dulu, buka rekening, terus pasti ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi nggak sih gitu. Jadi pengen secepatnya sih mau lulus ini ya. Sering sih. Satu jurusan terakhir yaitu pengembangan masyarakat Islam. Hal ini tim kami lakukan guna memperoleh kelengkapan data dan informasi yang kami perlukan. Saudara Radal Gumelar yang berada di jurusan apa bang? Jurusan PMI. Jurusan PMI dari Fakultas Dakwah ya kalau nggak salah. Nah, kalau boleh tahu, Bang Radal ini udah punya kartu KTM belum? Belum sih. Belum ya. Belum. Kalau boleh tahu kenapa itu belum bikin sampai semester 5 sekarang? Ya, sebenarnya belum mau aja. Belum mau. Ya. Terus rencana bikin kapan bang? Rencananya nantilah kalau bisa udah KKN lagi ya. Oh udah kayak. Nah tapi bang ini sorry ya, persyaratan KKN itu harus bikin KTM dulu bang. Apakah Bang Radal ini pembuatan KTM-nya sebelum pendaftaran KKN apa gimana? Mepet banget gitu. Kayaknya kalau misalkan gitu ya berarti sebelum ya. KTM. Ya sebelum berarti. Rencana ke Bank BTN yang ada di Seri kalau Ya, paling di BTN tadi ya. Cuman kalau dari teman-teman Bang Radal ada yang udah bikin belum gitu? Enggak semua sih, tapi separuh ada. Tapi kalau menurut Bang Radal ya, kan tentang mangkraknya KTM yang udah daftar mahasiswa tahun 2022 yang sekarang semester 5 ini kan ada yang mangkrak gitu belum jadi. Ya. Dari pihak BTU kemarin saya sama kelompok saya udah wawancara. Nah itu harus ada daftar ulang lagi. Nah menurut Bang Radal sendiri yang harus bertanggung jawab itu dari pihak banknya kan apa dari fakultasnya ini terkait mangkraknya KTM? Ya mungkin dari keduanya juga ya. Tapi kayaknya dari fakultas ya. Dari fakultas dari fakultasnya ya. Karena kan dari situ sumpunya lah. Administrasinya disalurkan ke Bank Ya, BTN. baru ke Bank BTN. Oke Bang ya, terima kasih nih buat waktunya. Mohon maaf ini kalau Siap. Santai. Terima kasih. Dalam pencarian narasumber, kami menemukan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang sudah memiliki KTM. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang tepatnya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah semester 5. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Halo teman-teman, nama aku Ina Sitiani, jurusan KPI semester 5 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, Kak Ina, saya di sini izin memberikan beberapa pertanyaan terkait kartu tanda mahasiswa atau KTM yang seperti Kak Ina ketahui sampai saat ini tuh masih mangkrak. Langsung saja ya Kak, apakah Kak Ina sudah memiliki kartu tanda mahasiswa? Ya, sudah. Oke, sebelum itu, apa yang Kak Ina rasakan dengan adanya keterlambatan kartu tanda mahasiswa? Yang saya rasakan ketika ada keterlambatan kartu tanda mahasiswa, tentunya itu menyulitkan kita sebagai mahasiswa ya. Yang mana kartu tanda mahasiswa itu sebagai identitas kita sebagai mahasiswa, dan tepatnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Di Bank BTN mana Kakak mengurus kartu tanda mahasiswa? Ketika saya mengurus kartu tanda mahasiswa, saya mengurusnya di Bank BTN Ciceri Kampus 1. Kapan Kakak pergi ke sana untuk mengurus KTM tersebut? Saya pergi ke sana sekitar 4 bulan lalu. Untuk alur pembuatannya itu bagaimana ya Kak? Jadi karena adanya keterlambatan ATM ini ya, saya memutuskan untuk membuat KTM ini secara mandiri dengan mendatangi banknya langsung, dengan bertanya secara langsung kepada pihak banknya yang mana nanti diarahkan, yang mana sebelumnya saat semester 1 saya sudah membayar sebesar Rp100.000 yang nantinya akan jadikan saldo. Nah, saya kembali memfollow up bagaimana kelanjutannya untuk kartu tanda mahasiswa yang telah saya buat, dan ternyata dari pihak bank itu sendiri mengarahkan saya untuk kembali membayar sekitar Rp20.000
Dan setelah itu menunggu dengan jangka 2 minggu dan kartu KTM saya selesai. Oke, Kak Ina, boleh ditunjukkan ke kamera nggak, Kak, kartu tanda mahasiswanya? Kartu tanda mahasiswanya. Jadi ini kartu tanda mahasiswa yang telah saya buat secara mandiri ya. Oke, Kak Ina, terima kasih banyak ya atas waktunya. Baik pemirsa, sudah dapat dilihat terdapat mahasiswa yang sudah mengikuti proses administrasi sedari awal menjadi mahasiswa baru dengan biaya administrasi sebesar Rp100.000 yang namun hingga saat ini masih belum menerima bentuk fisik dari kartu tanda mahasiswa tersebut. Untuk mengungkapkan kejanggalan terkait kasus ini, tim usut tuntas menggali informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Namun, selama tim usut tuntas mencoba untuk mengatur jadwal pertemuan kami dengan akademik fakultas dan dengan dosen selaku mantan bagian dari Keprodian Komunikasi dan Penyiaran Islam, mengalami penolakan dan terlihat seperti adanya sebuah pelemparan pertanggungjawaban terkait mangkraknya kartu tanda mahasiswa di Fakultas Dakwah khususnya angkatan 2022. Pihak dari universitas yang pertama kali tim kami wawancarai adalah Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu Ibu Fahma Islami MSI. Waktu pas Ibu sempat ahli ya, itu sudah didata untuk proses pembuatan KTM dari semester awal ya, gitu. Udah didata gitu sama akademik rektorat ya pastinya. Kemudian turunannya ya akademik fakultas juga tembusannya harus tahu gitu. Jadinya kok bisa sampai angkatan 2022 belum dapat? Nah itu gimana pas semester satunya? Apakah emang nggak ada pendapat mutu atau seperti apa? Ataukah sudah ada tapi mungkin harus ada proses tertentu atau gimana? Kan itu mah kaitannya dengan BTN ya. Jadi yang pernah Ibu tahu mah ya pasti data diambil dari kampus. Habis itu diteruskan ke pihak ya sumsumnya lah fakultas. Dari situ dengan rektoratnya pusatnya melapor ke pihak bank BTN UIN ya untuk diproses pembuatan KTM. Nah, untuk teknisnya sendiri aku nggak tahu tuh pas konfirmasi dari rektoratnya ke BTN dengan cara apanya gitu ya, nggak tahu gitu apakah ada yang harus dilengkapi lagi atau gimana gitu sehingga angkatan 2022 sampai sekarang belum. Sebenarnya menurut Ibu apa yang menjadi faktor dari mangkraknya membuat KTM ini? Faktornya utamanya ke apa? Karena Ibu tidak mengetahui jadi benar-benar Ibu juga nggak tahu gitu mangkraknya karena apa gitu. Selepas menggali informasi dari Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tim usut tuntas langsung bergerak untuk mewawancarai pihak dari Fakultas Dakwah agar segera mendapatkan kejelasan atas persoalan KTM ini. Berikut cuplikan video wawancara kami dengan Ibu Ida selaku bagian dari akademik rektorat atau akademik kampus. Karena emang tidak langsung bersentuhan dengan lembaga ya untuk proses pembuatan lembaga. KTM itu yang mahasiswa yang bersangkutan langsung dengan banknya, jadi kami tidak mengetahui persis proses pembuatannya itu. Yang kami tahu kan sesuai dengan komitmen kan ada MOU buat masing-masing, dan kita sudah MOU-nya itu untuk pembuatan rekening antara mahasiswa dengan yang bersangkutan. Tidak lagi. Mungkin nanti Ibu konfirmasi dengan banknya. Kapan sekiranya kita akan mendapatkan KTM? Sedangkan semester depan tuh kita mau KKN dulu. Perlu banget ya. Nah itu, Ibu kan bukan yang penyedia ininya. Kita lembaga ini bukan penyedia yang mencetak KTM ini, berarti kan kita harus koordinasi dulu dengan banknya gitu. Kapan gitu, dengan kendalanya apa gitu. Kita harus konfirmasi dulu, itu tidak bisa menjawab. Kapan kalian yang belum mendapatkan KTM akan mendapatkan KTM gitu kan? Itu nggak bisa jawab. Jadi
solusi yang terbaik nih menurut Ibu buat kasus KTM yang mangkrak ini? Ya gini, laporan itu kan harus ada ya. Kalian laporan dibuktikan dengan dokumennya apa, daftar nama yang belum, dan data yang sudah bayar. Kenapa harus bayar lagi 20.000 lagi, berapa, kenapa gitu kan. Kita kan mau konfirmasi dengan pihak banknya, itu kan ada datanya. Kalau cuma katanya itu yang kadang bikin keliru dan salah tafsir kayak gitu. Jadi Ibu nggak bisa menjanjikan kapan mau coba itu. Dari beberapa pertanyaan yang tim kami sampaikan terkait mengapa sampai saat ini mahasiswa angkatan 2022 di Fakultas Dakwah belum juga mendapatkan KTM. Kemudian Bu Ida menjawab, saya juga tidak tahu kalau sampai saat ini mahasiswa angkatan 2022 belum memiliki KTM. Karena sejak 2022 sampai saat ini baru kali ini ada yang melapor mengenai hal ini. Mengapa selama ini mahasiswa tidak berinisiatif melapor, tidak inisiatif menyampaikan kepada pihak kampus atau pihak Bank BTN? Ketika ditanya mengenai faktor penyebab proses pembuatan KTM terhambat, Ibu Ida menjelaskan, saya juga tidak tahu soal itu, karena memang kami hanya memberikan tempat. Sementara yang membuat adalah Bank BTN. Terkait ini pun kami harus menanyakan kepada pihak bank, mengapa sampai saat ini mahasiswa belum mendapatkan KTM? Apa penyebabnya? Lantas bagaimana kelanjutannya? Kami tidak tahu sehingga kami pun harus menanyakan hal ini. Menurut Bu Ida, pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses pembuatan KTM ini adalah, ya, sudah pasti alurnya dari mahasiswa pertama daftar ke Bank BTN, lalu datanya ada di akademik kampus, lalu kemudian akademik fakultas, dan terakhir, Bu Ida tidak mengetahui persis kapan sebenarnya KTM ini mulai mengalami kendala atau penundaan. Beliau pun baru mengetahui bahwa mahasiswa KPI angkatan 2022 masih banyak yang belum memiliki KTM. Berdasarkan wawancara yang sudah tim kami lakukan, Ibu Ida menekankan untuk meminta inisiatif dari mahasiswa untuk bertanya langsung kepada pihak bank mengenai kelanjutan pembuatan KTM mereka. Beliau menyarankan agar data mahasiswa yang belum mendapatkan KTM dicatat dengan jelas untuk ditindaklanjuti. Langkah terakhir tim usut tuntas untuk memperoleh data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak dari Bank BTN. Sesampainya kami di Bank BTN Kampus 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kami bertemu dengan Satpam Bank tersebut. Lalu, kami meminta izin kepada Satpam untuk bertemu dengan Kepala Bank BTN di sana. Satpam memberitahu kepada kami bahwa Kepala Bank tersebut sedang mengobrol dengan tamu. Selagi kami menunggu, kami mencoba untuk registrasi pembuatan KTM. Lanjut, kami bernegosiasi dengan Satpam untuk bisa menanyakan terkait KTM Angkatan 22 yang tak kunjung jadi. Hingga akhirnya kami hanya bisa menggali informasi daripada Satpam Bank BTN tersebut. Berikut hasil penggalian informasi kami kepada Satpam Bank BTN Ciceri. Hanya dihimbau nanti pada saat ikut susulan mahasiswa itu dihimbau untuk melakukan pembukaan rekening juga dalam waktu 2 minggu atau lamanya 3 minggu selama menunggu KTM jadi. Jadi pada saat KTM jadi 2 minggu atau 3 minggu ke depan dia kesini bawa slip setoran yang pertama 100.000 itu, bawa rekening tabungan BTN sama slip daftar susulan. Jadi hari itu dia ngambil KTM sama pembulanan 100.000 itu, cuma nggak tunai, jadi ditransfer ke rekening tabungan. Memang yang menjadi kendalanya Kenapa data-datanya itu nggak ada gitu? Ya ternyata untuk yang problem kenapa gagal cetak itu belum
Problemnya di mana? Apakah 2022 bisa gagal cetak? Boleh nggak kita ngobrol? Boleh, ntar saya sampaikan. Wakilnya dari mana dulu ini? Kita dari angkatan KPI. Banten jurusan KPI. Fakultas dakwah. Karena kan emang yang belum jelas itu kan ini apa Fakultas dakwah. Ada jurusan dari BKI, PMI sama KPI di angkatan 2022. Dan kemarin ada satu mahasiswa teman saya sendiri, dia ngurusin pendaftaran itu. Kalau boleh tahu prosedurnya pendaftaran ulang tuh bagaimana sih Pak? Apa harus buat kasar lagi atau enggak gitu? Enggak perlu, cukup apa ya? Daftar susulan itu sekarang simple karena KTM sekarang itu sama yang dulu itu beda. KTM yang dulu itu nyatu sama kartu ATM. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Bapak Edi selaku Satpam dari Bank BTN Ciceri, kami selalu diberikan jawaban bagaimana tata cara pembuatan KTM. Tak hanya di situ, ketika kamera sedang off, sempat dilontarkan kalimat bahwa data mahasiswa yang sudah terdaftar tersebut hilang. Namun hal ini diberikan solusi bahwa bagi mahasiswa yang sudah sempat bayar Rp100.000 bisa dilampirkan kwitansi pembayarannya ke pihak Bank BTN yang nanti akan segera diproses kembali. Bisa nantinya langsung jadi jika sudah ada kartu fisiknya, atau tunggu paling cepat 2 minggu dan paling lama 1 bulan. Terkait dengan uang Rp100.000, bagi mahasiswa yang sudah sempat membayar, staf Bank BTN menyampaikan bahwa uang tersebut tidak masuk ke rekening teller maupun dari pihak bank, melainkan uang tersebut berada di rekening penampungan. Tak sampai di situ, kami juga sempat bernegosiasi kembali untuk bisa bertanya langsung kepada kepala cabang. Namun, Satpam memberitahukan kepada kami untuk menunggu hingga pukul 16.00 untuk bisa bertanya langsung. Kami menunggu hingga waktu yang sudah ditentukan. Lalu kami datang kembali ke bank tersebut, bertemu kembali dengan Satpam yang kemudian kami diminta untuk menunggu sampai habis maghrib. Hingga akhirnya kami gagal bertemu dengan kepala cabang Bank BTN di Ciceri. Permasalahan mangkraknya kartu tanda mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank BTN telah mengungkap serangkaian kendala teknis dan administratif. Lambatnya proses penerbitan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak kampus dan Bank BTN. Bagi mahasiswa, keterlambatan ini bukan sekedar soal kartu identitas, melainkan mengganggu akses ke fasilitas kampus dan layanan keuangan. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kolaborasi yang semestinya mempermudah, kini menjadi tantangan yang harus diatasi demi kenyamanan dan hak mahasiswa. Kita berharap solusi konkret segera dilakukan agar tidak ada lagi yang dirugikan. Karena sejatinya, kartu ini bukan sekedar selembar plastik, tetapi simbol juga identitas dari kemudahan akses dan pelayanan yang seharusnya didapatkan mahasiswa. Investigasi mengenai mangkraknya kartu tanda mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menunjukkan adanya sejumlah masalah dalam pengelolaan dan pendistribusian kartu tanda mahasiswa. Mahasiswa mengeluhkan lambatnya proses publikasi dan ketidakjelasan informasi dari pihak universitas. Dari pihak akademik dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam memberi arahan kepada kami untuk ke Akademik Rektorat. Akademik Rektorat meminta kami untuk menanyakan langsung ke pihak Bank BTN. Pihak Bank BTN sempat menyatakan bahwa data mahasiswa angkatan 2022 hilang, namun tetap diberikan solusi uang bisa kembali dan KTM bisa segera jadi bagi mahasiswa yang sudah membayar dengan membawa bukti kwitansi pembayaran ke pihak Bank BTN Ciceri tersebut.
Dalam menutup berita ini, kami mendorong kepada pihak kampus untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini demi meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Harapan tim usut tuntas, transparansi dan komunikasi yang lebih baik dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Tim usut tuntas juga menghimbau agar mahasiswa Fakultas Dakwah, khususnya angkatan 2022, segera membuat kartu tanda mahasiswa secara mandiri di Bank BTN. Hal ini kami himbau untuk memperlancar kegiatan mahasiswa sekalian dalam menempuh pendidikan baik akademis maupun non-akademis. Demikianlah laporan investigasi kami mengenai mangkraknya kartu tanda mahasiswa angkatan 2022 Fakultas Dakwah di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami berharap laporan ini dapat memberikan pencerahan dan mendorong pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Penting bagi mahasiswa, fakultas, universitas, dan kita semua untuk terus memperhatikan dan mendukung transparansi dalam setiap aspek yang berkelanjutan. Kami telah mengungkapkan berbagai fakta dan informasi yang mungkin belum diketahui oleh rekanan mahasiswa. Terima kasih telah menyaksikan laporan investigasi kami. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk bertanya langsung dalam sesi diskusi. Berita investigasi kali ini akan saya tutup dengan video langkah-langkah pembuatan kartu tanda mahasiswa. Saya Aulia Rahadatul Aisy, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetaplah kritis dan waspada. Hai mahasiswa, berikut adalah langkah-langkah pembuatan kartu tanda mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Bank BTN Ciceri. Perlu diketahui, kami akan membuat dua bagian tutorial. Yang pertama itu untuk mahasiswa yang sudah sempat mendaftar dan bayar uang sebesar Rp100.000. Dan yang kedua ditunjukkan kepada mahasiswa yang belum pernah dan baru mau membuat kartu tanda mahasiswa. Bagian pertama teruntuk kamu yang sudah membayar biaya administrasi sebesar Rp100.000 kepada Bank BTN. Kamu bisa kembali datang ke Bank BTN Ciceri dengan membawa bukti pembayaran atau kwitansi dan juga membawa KTP kamu. Kemudian ditunjukkan kepada staf Bank BTN. Jikalau memang KTM kamu sudah jadi, kamu sudah bisa langsung ambil KTM kamu. Namun, jikalau belum, kamu diminta untuk menunggu dalam kurun waktu paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Kamu bisa mengambil KTM kamu dengan catatan kamu sudah membuka rekening di Bank BTN. Dan uang Rp100.000 itu akan masuk ke dalam rekening Bank BTN kamu. Nah, itu dia untuk kamu yang sudah melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi administrasi sebelumnya. Sekarang, langkah-langkah untuk mahasiswa yang belum pernah membuat dan baru mau membuat KTM. Persyaratan yang kamu perlukan hanya uang pendaftaran sebesar Rp20.000 untuk biaya pembuatan kartu tanda mahasiswa. Bagi kamu yang baru mau membuat, tidak perlu membayar uang Rp100.000 karena menurut penjelasan pihak Bank BTN bahwa untuk sekarang sudah terpisah antara kartu tanda mahasiswa atau KTM dengan ATM. Maka dari itu, bagi kamu yang baru mau membuat KTM, cukup membawa uang Rp20.000 untuk biaya pembuatan bentuk fisik dari kartu tanda mahasiswa kamu. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kalian bisa datang ke Bank BTN Ciceri, kemudian kamu bisa meminta kepada Satpam untuk mengisi formulir pendaftaran kartu tanda mahasiswa angkatan 2022. Setelah kamu mengikuti arahan dan perintah dari Satpam, kamu bisa menunggu giliran untuk dipanggil oleh teller Bank BTN. Ketika dipanggil, kamu hanya perlu menyiapkan uang Rp20.000 tadi, lalu berikan ke teller. Tidak lama kemudian, kamu menerima nota pembuatan KTM kamu yang harus kamu simpan dan kamu bawa ketika pengambilan KTM kamu nanti.
Setelah itu, arahannya masih sama, yaitu kamu diminta untuk menunggu selama paling cepat 2 minggu dan paling lama 1 bulan. Ketika kamu mau mengambil KTM kamu, yang perlu kamu bawa yang pertama adalah nota atau formulir pembuatan KTM kamu, dan yang terakhir adalah KTP kamu. Sehingga kamu bisa mendapatkan KTM kamu untuk menunjang kalian sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk segera membuat kartu tanda mahasiswa kalian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kami tampil lagi. Sampai jumpa, bye-bye.